Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Anantarian Fernanda, nomor NRP 0919040001, dan juga rekan saya Adam Kusuma, nomor NRP 0919040026. Oke, setelah kita membahas eksempel Arduino yang bernama Suitcase, selanjutnya kita akan membahas eksempel Arduino yang bernama EEPROM CRC, yang kemudian akan disimulasikan menggunakan Proteus. Oke, sebelum kita merangkai-rangkaian di Proteus, kita akan membuat programnya terlebih dahulu. Jadi pertama-tama buka dulu Arduino. Ya, ini adalah Arduino IDE yang sudah saya install sebelumnya. Ya, setelah muncul jendela seperti ini, klik menu file pada pojok kiri atas, kemudian pilih example, kemudian pilih library EEPROM, biasanya terdapat di bagian bawah. Ya, ini dia. Lalu pilih EEPROM CRC yang akan kita bahas kali ini. Ya, CRC adalah singkatan dari Cyclic Redundance Check, jadi sebuah pemeriksaan kesalahan secara berkala, yang tentunya yang diperiksa adalah memori EEPROM itu sendiri. Jadi bisa digunakan sebagai error detector untuk penyimpanan pada EEPROM. Ya, di sini digunakan dua library, yaitu library Arduino dan library EEPROM. Kemudian pada void stub terdapat inisialisasi serial dengan baud sebesar 9600, dan di sini terdapat while serial ya, not serial. Jadi saat serial masih belum tersedia, dia akan menunggu hingga serial tersedia. Dan kemudian serial akan mencetak sebuah teksnya adalah EEPROM length, yaitu ya di sini. Lanjutannya adalah dia akan mencetak panjang dari memori EEPROM, yang tentunya setiap microcontroller memiliki memori EEPROM yang berbeda-beda. Di sini kami menggunakan Arduino Uno dengan microcontroller Atmega 328. Ya, ini adalah variabel EEPROM CRC. Terdapat 16 array di sini. Ya, di sini kemudian dihitung, dicari di mana yang salah atau di mana yang berubah dari ukuran total EEPROM-nya. Jadi nanti kita akan mengosongkan EEPROM Arduino, kemudian kita lakukan CRC berapa nilai yang muncul. Lalu setelah kita lakukan CRC, kita akan memberikan EEPROM tersebut nilai, apakah CRC nya berubah atau tetap sama. Ya, jadi seperti ini. Oke, di sini digunakan dua library. Kami akan membahasnya satu persatu. Library pertama adalah Arduino.h. Jadi ini adalah library milik Arduino sendiri. Jadi ini adalah library yang membedakan antara Arduino dengan compiler AVR biasa. Oke, kita akan membukanya. Untuk mencari library Arduino.h, masuk ke dalam direktori instalasi Arduino, kemudian masuk ke folder hardware, kemudian Arduino, AVR, dan cores di sini Arduino. Ya, kita telah sampai di direktori penyimpanan dari library Arduino.h. Di sini ada banyak sekali library ya. Cari Arduino,
sini. Kemudian buka dengan Notepad++. Jika belum memilikinya, maka harus menginstalnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginstalnya. Oke. Di sini berisi perintah-perintah dasar dari Arduino. Seperti sini ya. Display pin mode, digital read, analog reference, analog write. Yang tentunya pada compiler AVR biasa mereka tidak memiliki ini. Jadi inilah yang membedakan Arduino dengan compiler AVR biasa. Dan juga ada berbagai macam perintah-perintah lain yang dimiliki oleh Arduino. Terdapat pulse in untuk membaca sinyal pulsa, kemudian shift out, shift in untuk biasanya digunakan dengan kode biner. Kemudian ada void stop, void loop, yang tentunya dua komponen ini harus ada dalam memprogram Arduino. Mungkin bedanya pada AVR biasa, void stop adalah bagian sebelum while one, dan void loop adalah bagian di dalam while one itu. Ya, jadi inilah yang membedakan Arduino dengan compiler AVR biasa seperti Bascom AVR, CV AVR, dan lain-lain. Ya, sini ada banyak sekali. Oke, setelah membahas library Arduino, kita akan membahas library selanjutnya, ya, yaitu EPROM, library EPROM. Oke, lokasinya kita buka direktori instalasi Arduino, kemudian pilih hardware, kemudian Arduino AVR, dan folder libraries. Kemudian pilih folder EPROM, kemudian SRC. Ya, di sini adalah letak dari library EPROM. Library ini juga dibuka menggunakan Notepad++. Ya. Jadi terdapat variable struct iiref, juga ada iibtr, ya. Jadi fungsi-fungsi dasar dari EPROM berada di struct ini ya, struct EPROM class, yaitu mulai dari EPROM read, EPROM write, dan EPROM update. Ini adalah fungsi-fungsi dasar yang biasa digunakan dalam EPROM, yaitu membaca, menulis, dan mengupdate. Length untuk membaca total memori dari EPROM. Ya, seperti ini. Oke. Kita kembali ke Arduino IDE. Oke, tentunya sebelum dilakukan CRC, kita akan mengosongkan memori EPROM terlebih dahulu dengan menggunakan example yang bernama EPROM clear di sini. Ya, ini digunakan untuk mengosongkan memori EPROM. Jadi sebelum diperiksa, sebelum di CRC, kita akan mengosongkan memori EPROM terlebih dahulu. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Letakkan di folder yang mudah diingat dan juga beri nama. Kemudian kita export compile binary di sini ya, di dalam menu sketch. Untuk mengekspor ke dalam bentuk hex agar bisa dimasukkan ke dalam Proteus.
Ya, setelah selesai, kita juga akan membuka example untuk menulis atau mengisi memori dalam EEPROM. Kita gunakan EEPROM update. Di sini juga bisa digunakan EEPROM write. Jadi kedua example ini sebenarnya hampir mirip, kita gunakan update saja. Seperti ini ya, untuk mengisi nilai. Kemudian ya, sebelum diekspor tentunya dipilih dulu boardnya, kemudian simpan, pilih folder penyimpanan yang mudah diingat dan beri nama. Kemudian ekspor sini ya, dalam menu sketch. Untuk mengekspor ke dalam bentuk hex agar dapat dimasukkan ke dalam Proteus. Ya. Kemudian kita gunakan EEPROM read untuk membaca apakah sudah terisi atau belum memorinya. Sini simpan dulu. Kemudian ekspor. Jadi nanti sebelum di CRC kita akan mengisi memorinya, kemudian membaca untuk memastikan bahwa memori tersebut telah terisi. Kemudian baru kita CRC. Dan kemudian kita akan kosongkan kembali memorinya dan kita bandingkan hasil CRC pada saat kita mengisikan memori dan hasil CRC saat kita mengosongkan memori. Oke, telah selesai. Kemudian pada EEPROM CRC kita ekspor. Oke, telah selesai. Ya. Selanjutnya kita akan merangkai rangkaiannya pada Proteus. Buka Proteus yang tentunya telah diinstal sebelumnya. Ya, di sini saya menggunakan Proteus versi 8.9. Jika masih belum memiliki library Arduino pada Proteus, kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Di sini kami tidak akan menjelaskan cara menambahkan library Arduino pada Proteus karena sudah kami jelaskan pada video sebelumnya. Oke, selanjutnya pilih menu schematic capture. Di bagian menu atas lambangnya adalah sebuah dioda dan sebuah kapasitor. Ya, setelah muncul sketsa seperti ini, kita akan bisa menambahkan komponen. Oke, komponen yang pertama yang kita akan cari adalah Arduino. Ketik saja Arduino pada menu keyboard. Pilih Arduino Uno. Ya, double klik. Kemudian cari Potensio. Ketik saja pot pada menu keyboard dan pilih pot HG. Di sini adalah sensor yang digunakan, yang nilai pembacaannya akan digunakan untuk mengisi memori EEPROM. Ya. Oke, klik OK. Kemudian kita tambahkan Arduino ke dalam sketsa. Letakkan, terserah. Semoga saya dekatkan. Ya. Kemudian letakkan pot HG di dekat pin analog 0 Arduino, karena sesuai dengan yang kita program pada EEPROM update. Di sini adalah membaca sinyal analog dari pin analog 0 Arduino, yang tentunya hasil pembacaan sensor akan digunakan untuk mengisi memori EEPROM. Ya, kemudian tambahkan tegangan input, potensio, dan ground
atau potensio. Kemudian kita tambahkan virtual terminal sebagai ganti dari serial monitor Arduino dan letakkan di dekat pin TX atau D1 Arduino. Ya. Kemudian saatnya memwiring. Hubungkan potensio dengan tegangan input dan output dengan ground dan pin data pada pin analog 0 Arduino. Kemudian pin RX pada virtual terminal hubungkan pada pin TX Arduino. Ya, kita telah selesai dalam rangkai. Selanjutnya kita akan mengosongkan memori EEPROM pada Arduino ini dengan cara memasukkan program EEPROM update yang telah kita program sebelumnya. Oke, double klik pada Arduino nya. Pada kolom program file, klik gambar folder. Dan cari EEPROM clear. Sini ya, EEPROM clear. Kita akan mengosongkan terlebih dahulu sebelum kita update. Oke, pilih. Di sini terdapat dua file hex. Pilih saja yang standar tanpa bootloader ya. Klik OK. Dan kemudian kita run. Ya, tunggu beberapa saat. Oke, sudah cukup saya kira. Oke, selanjutnya kita akan melakukan CRC. Double klik pada Arduino nya, pada program file, kita masukkan program yang baru, yaitu program CRC. Ya. Di sini juga pilih yang standar ya. Klik OK. Dan kemudian play. Ya, di sini tertulis A82F 0x A82F 2F A5. Ini adalah sebuah bilangan heksadesimal. Oke, kita akan mencatatnya. X A8 2F A5. Kita beri keterangan ya, terangkan EEPROM dalam kondisi kosong. Oke, selanjutnya kita akan mengisi memori EEPROM dengan nilai sesuai dengan pembacaan sensor. Oke, kita masukkan program EEPROM update. Di sini ya, pilih yang standar tanpa bootloader. Klik OK. Kemudian play. Oke, kita gerak-gerakkan potensionya. Random saja tidak masalah, karena kita membutuhkan nilainya, tidak peduli berapa besar nilainya. Yang penting digunakan untuk mengisi EEPROM nya. Oke, saya kira sudah cukup. Kita hentikan simulasinya. Ya, kemudian kita akan mencoba membaca memori EEPROM dengan program EEPROM read untuk memastikan bahwa EEPROM telah terisi. Oke, kita play. Ya, ini adalah nilainya. Jadi EEPROM sudah terisi ya. Oke, saatnya kita melakukan CRC. Kita masukkan program CRC.
Oke, kita run. Ya, bilangan hexa yang keluar adalah 344CD929. Kita bandingkan dengan bilangan hexa yang telah kita tulis sebelumnya saat EEPROM kosong. Ya, jadi 0x344CD 929. Kita beri keterangan. EEPROM terisi. Ya, selanjutnya kita akan kembali mengosongkan EEPROM-nya. Apakah bilangan heksanya akan kembali seperti semula? Oke, kita masukkan program untuk mengosongkan menggunakan program EEPROM clear. Oke, jadi sebelumnya akan saya jelaskan sebagai indikator dari EEPROM clear telah selesai melakukan penghapusan memori. Ya, di sini pada bagian akhir terdapat digital write 13 high, dan sebelum itu terdapat program untuk menghapus memori EEPROM. Jadi setelah EEPROM berhasil dihapus, LED 13 akan menyala sebagai indikator bahwa memori EEPROM telah kosong. Tapi di sini saya tidak memasukkan LED pada pin 13 karena terdapat tanda pada pin 13 berwarna merah atau biru. Jadi kita pilih ya, biru berarti masih mati. Kita tunggu sampai merah. Ya, sudah merah, artinya anggap saja pin LED 13 telah menyala, yang artinya memori EEPROM telah kosong. Oke, selanjutnya kita lakukan CRC kembali. Oke, kita play. Apakah nilainya sama dengan sebelumnya? Kita bandingkan. Ya, nilainya adalah 0x A82F2F A5. Ya, nilainya sama seperti saat kondisi sebelumnya. Jadi inilah fungsi dari CRC, yang tentunya ini adalah contoh singkat. Penerapan CRC ada banyak sekali. Di sini adalah contoh singkatnya. Jadi membandingkan nilai dari EEPROM, apakah telah terisi, apakah telah berubah, apakah telah ditambahkan, apakah telah dikurangi. Hasilnya sesuai dengan bilangan hexa yang keluar dari serial monitor ini. Jadi ini adalah bilangan hexa. Oke. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.